yang harus disiapkan kandidat untuk mengikuti proses seleksi. Yang harus disiapkan pastilah laptop ya atau komputer yang dilengkapi dengan fitur kamera Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua mempersiapkan sebaik-baiknya, baik itu perangkatnya, mikrofonnya maupun koneksi internetnya. Telepon pintar tidak disarankan untuk digunakan Bapak Ibu untuk proses seleksi karena telepon pintar memiliki keterbatasan dalam banyak hal ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan dapat menggunakan laptop atau komputer. Nah, jika tersedia, Bapak Ibu diharapkan juga menyiapkan peralatan pendukung konferensi video seperti pelantang telinga atau kita tahu seperti handsfree ya atau headset. Dan ini mesti dicoba Bapak Ibu ya, kita harus coba karena kita pastikan supaya bisa terdengar atau ketika pelaksanaan tidak ada kendala-kendala gitu. Jadi semoga sebelum hadir ke ruangan Google Meet, pastikan Bapak Ibu bisa mencoba terlebih dahulu dengan rekan atau saudara atau keluarga yang serumah ya, karena masih saat pandemi, jadi Bapak Ibu bisa mempergunakan Google Meet untuk sekaligus silaturahmi dan juga latihan penggunaannya. Nah kemudian pastikan punya sambungan internet yang baik, jadi Bapak Ibu bisa di rumah atau mencari lokasi yang ada sambungan internet, tapi pastikan Bapak Ibu, keselamatan Bapak Ibu itu yang utama. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak berada di kerumunan gitu ya, walaupun di situ internetnya kuat. Dan siapkan sambungan cadangan. Jadi ketika nanti smartphone Bapak Ibu tidak digunakan atau tablet tidak digunakan, maka perangkat ini bisa menjadi sambungan internet cadangan. Bapak Ibu bisa melakukan tethering ya. Jika sambungan internet utamanya ada gangguan, maka Bapak Ibu bisa berpindah ke yang cadangan. Nah, siapkan juga akun Google Bapak Ibu, karena kita akan menggunakan Google Meet, jadi kita akan menggunakan Google Meet, jadi Bapak Ibu diharapkan melakukan latihan tadi ya, seperti yang sudah diutarakan. Lalu Bapak Ibu di poin yang kelima ini senang juga kita tandaskan bahwa selama proses pelaksanaan seleksi, ketika Bapak Ibu bertemu asesor, ketika Bapak Ibu melakukan baik itu simulasi mengajar maupun wawancara, bertemu dengan asesor, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh asesor dan itu sifatnya rahasia saat pelaksanaan seleksi berjalan. Maka sesuai Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka Bapak Ibu dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya ke internet. Jadi tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf, nanti asesor juga akan memastikan agar Bapak Ibu melakukan hal ini. Ini untuk kedepannya seleksi-seleksi yang sama dilakukan agar kita Kemdikbud bisa menjaring kandidat-kandidat terbaik ya Bapak Ibu. Dan ini semua instrumen seleksi adalah sifatnya rahasia dan milik Kemdikbud, sehingga tidak bisa di-share di media sosial manapun. Nah, untuk seleksi simulasi mengajar, ada beberapa petunjuk khusus Bapak Ibu, yaitu ini akan dilakukan secara online atau daring. Bapak Ibu tidak dianjurkan, tidak boleh melibatkan murid. Jadi murid tidak perlu hadir. Bapak Ibu mengajar seakan-akan ada murid ya. Jadi kita melakukan role play gitu ya, melakukan simulasi mengajar seakan-akan ada murid. Nah, kemudian diharapkan Bapak Ibu bisa menyiapkan diri 10 sampai 15 menit sebelumnya. Jika bisa masuk, diharapkan Bapak Ibu bisa masuk 5 menit atau 10 menit di dalam ruangan Google Meet ya. Silakan hadir. Kalau Bapak Ibu masuk tetapi kemudian belum bisa masuk, mohon ditunggu. Kemungkinan asesor itu dalam proses ya, karena asesor kan melakukan seleksi dari 1 jam ke jam yang lain, itu mereka harus ada waktu ya untuk masuk ke slot berikutnya atau jadwal berikutnya. Jadi mohon Bapak Ibu menunggu. Jadi kalau belum diperbolehkan masuk, Bapak Ibu mencoba lagi gitu. Nah, selain perangkat komputer dan sambungan internet, Bapak Ibu bisa menyiapkan hal berikut: ruangan yang kondusif ya. Yang ideal adalah seperti di ruang kelas, tapi kalau Bapak Ibu misalkan internet di daerah tidak baik, jadi harus mengajar di luar kelas, di tempat terbuka, kami persilahkan, yang penting aman Bapak Ibu ya.
Di angkatan 1 itu luar biasa, ada yang bahkan mengajar simulasi mengajar, ada yang kalau nggak salah di atas lantai 2 ya, lantai 2 rumah, tapi jangan di genteng Bapak Ibu ya, berbahaya. Jadi cari tempat yang cukup aman, cukup kondusif untuk Bapak Ibu melakukan seleksi simulasi mengajar maupun wawancara. Memiliki pencahayaan yang bagus dan tersedia akses listrik. Kemudian alat dan bahan untuk simulasi mengajar ini harus sudah disiapkan juga. Contohnya RPP ya. RPP harus diunggah, Bapak Ibu wajib diunggah. Kalau belum diunggah, disarankan Bapak Ibu mulai mengunggahnya sekarang. Nah, RPP-nya yang diunggah harus berhubungan dengan topik atau materi yang akan dibawakan dalam simulasi mengajar. Nah, jika belum diunggah, Bapak Ibu, nilai yang dimasukkan asesor tidak dapat diproses untuk penilaian Bapak Ibu selanjutnya. Jadi ini sangat penting agar RPP bisa diunggah. Cara mengunggahnya bagaimana itu sudah disediakan di dalam petunjuk yang sudah disediakan. Bapak Ibu ketika masuk menu seleksi juga akan dengan mudah melihat ya hal tersebut. Baik. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu ya, agak ada sedikit kendala teknis. Baik, untuk berikutnya, untuk komputer dan laptop, Bapak Ibu diharapkan bisa menaruh laptop ya atau kamera Bapak Ibu di tempat yang mampu menampilkan sekitar 75-80% tampilan Bapak Ibu ketika melaksanakan simulasi mengajar. Mengapa ini penting? Agar bisa menangkap suara Bapak Ibu dengan lebih baik dan juga menangkap gambar Bapak Ibu lebih baik. Dan diharapkan Bapak Ibu berpakaian yang cocok ya, seperti mengajar di depan murid. Kalau misalkan Bapak Ibu adalah guru dari mata pelajaran tertentu, misalkan seperti PJOK, apakah boleh menggunakan baju olahraga? Jawabannya boleh Bapak Ibu. Silakan menggunakan pakaian sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar, yang penting cocok ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu santai, pasti kita tidak akan mengajar pakai celana pendek misalkan gitu ya. Jadi ini kita bisa upayakan. Kemudian, nah ini sedikit tampilan Bapak Ibu yang diharapkan ketika pelaksanaan simulasi mengajar. Nah, kebetulan contoh-contohnya semua di dalam ruangan. Nah kalau Bapak Ibu di luar ruangan silahkan menyesuaikan. Tapi kita berharap, tim asesor juga nanti berharap agar Bapak Ibu tampilannya bisa seperti ini, bisa terlihat dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tahap-tahap yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu bisa melakukan persiapan seperti yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu memilih topiknya, kemudian menyiapkan RPP dan mengunggah RPP-nya, kemudian menyiapkan semua persiapan perlengkapannya. Lalu Bapak Ibu silakan login, nanti ada tim aplikasi yang akan membantu Bapak Ibu memperlihatkan demonya seperti apa. Jadi login ke aplikasi seleksi atau ke laman guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan melakukan login ke akun Google Bapak Ibu, ya, login ke akun Google Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu memilih menu seleksi simulasi mengajar. Ini juga proses sama dengan nanti wawancara. Jadi Bapak Ibu masuk, kemudian memilih menu seleksi yang terkait. Kemudian nanti ada tautan Google Meet-nya, nanti akan ada 2 asesor. 2 asesor ini akan melakukan verifikasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan identitas sesuai identitas asli Bapak Ibu ya. Disiapkan, nanti asesor akan menanyakan beberapa pertanyaan di awal. Lalu kita akan melakukan seleksi simulasi mengajar maksimal 10 menit. Kalau di atas itu maka asesor memiliki kewenangan untuk menghentikan simulasi mengajar Bapak Ibu. Nah, setelah simulasi mengajar akan ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Jadi jangan langsung live ya. Dari Google Meet akan ada beberapa pertanyaan yang akan dinilai oleh para asesor. Setelah selesai Bapak Ibu silakan leave call. Jadi menekan tombol leave call dan Bapak Ibu akan meninggalkan aplikasi Google Meet. Nah, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, simulasi mengajar ini seolah-olah ada murid, tapi jangan libatkan murid dalam proses simulasi ini Bapak Ibu, karena
terkait dengan protokol COVID-19. Baik, berikutnya untuk kompetensi Bapak Ibu, ini kompetensi yang akan dinilai selama proses simulasi mengajar. Jadi ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Nanti akan dilihat oleh para asesor bagaimana Bapak Ibu menerapkan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi yang Bapak Ibu berikan ketika melakukan simulasi mengajar. Kemudian yang kedua adalah memandu proses belajar mengajar yang efektif. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu bisa memandu pembelajaran atau pelajaran dengan cara yang terstruktur, sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu berikan melalui RPP. Nah, kemudian yang ketiga, apakah Bapak Ibu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau self-regulated learning? Nah, ini kita akan coba melihat nanti dari Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memiliki bisa melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, sekarang kita masuk Bapak Ibu ya ke seleksi wawancara yang rencananya akan dilaksanakan 8 Februari sampai 6 Maret 2021. Nah, pelaksanaannya ini kurang lebih sama, hanya durasi waktunya yang berbeda Bapak Ibu. Untuk wawancara Bapak Ibu punya waktu kurang lebih 60 menit. Jadi nanti 2 asesor akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ya selama 60 menit itu Bapak Ibu. Nah, diharapkan Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Seperti di wawancara, Bapak Ibu juga diharapkan kandidat tidak bisa merekam proses seleksi atau menyebarkannya di internet. Ini dilarang Bapak Ibu ya. Sehingga prosesnya bisa berjalan lancar, prosesnya bisa sangat baik untuk seleksi Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu terus berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu semua. Nah, selain perangkat komputer dan sambungan internet, Bapak Ibu juga diharapkan menyiapkan ruangan yang cukup kondusif untuk melakukan wawancara, Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan yang diharapkan terlihat nanti ketika pelaksanaan seleksi wawancara, Bapak Ibu. Jadi lebih dekat dari ketika melaksanakan proses simulasi mengajar. Jadi kalau proses simulasi mengajar kan cukup jauh ya, karena harus terlihat ada mungkin terlihat papan tulisnya atau terlihat materi alat bantu pengajaran yang Bapak Ibu bawa. Tapi untuk wawancara Bapak Ibu bisa menaruh kamera itu lebih dekat, ya lebih dekat dari yang sebelumnya. Nah kemudian untuk seleksi wawancara Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu bisa bersiap ya, sama login ke laman guru penggerak, kemudian login ke akun Google Bapak Ibu. Ya. Kemudian masuk ke menu seleksi wawancara, lalu ada tautan Google Meet yang tersedia di sana. Nah, sebelum dimulai, silakan Bapak Ibu menanyakan ya, apakah gambar dan suara Bapak Ibu sudah terdengar lebih baik ya. Lalu nanti akan ada verifikasi, waktunya 60 menit, dan jika sudah selesai, Bapak Ibu silakan keluar dari ruangan Google Meet. Nah, ini tekankan kembali bahwa selama wawancara diharapkan bisa memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Bapak Ibu miliki. Jadi tidak perlu dibuat-buat, sesuai dengan pengalaman yang Bapak Ibu miliki sebagai guru ya. Selama ini yang sudah dilakukan selama mengajar seperti apa itu akan digali oleh asesor. Nah, ini kompetensi yang dicari Bapak Ibu dari seleksi wawancara, yaitu asesor ingin melihat tujuan dan misi dari Bapak Ibu semua. Kemudian membangun hubungan positif, yaitu apakah Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif. Kemudian daya juang atau resiliensi, bagaimana Bapak Ibu terus berupaya, fokus dan positif untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan sebagai seorang guru ya. Nah ini beberapa kompetensinya. Kompetensi yang keempat itu adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Jadi kita ingin melihat sebagai pengajar apakah sesuai pengalaman Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa bertindak segera untuk mencapai tujuan, proaktif dan mandiri. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, ini juga sebuah kompetensi yang akan kita lihat. Apakah Bapak Ibu sadar akan area-area kekuatan dan area-area yang perlu diperbaiki sebagai seorang pengajar atau seorang guru ya.
apakah Bapak Ibu aktif menemukan cara-cara yang efektif gitu untuk mengembangkan dan memperbaiki diri. Nah, ini juga akan kita lihat dari sesi wawancara. Yang lain, kompetensi yang lain adalah mengembangkan orang lain, Bapak Ibu. Ini sangat penting karena bagaimana Bapak Ibu melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, baik itu anak didik, rekan kerja, maupun pengajar atau orang lain yang ada dalam lingkungan sekolah. Nah, ini sebagai peran Ibu sebagai guru, ini kita juga akan coba gali melalui wawancara. Kemudian kompetensi kematangan etika, bagaimana guru, Bapak Ibu dapat menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya, atau Bapak Ibu bisa terbuka atau jujur ya, bisa bijaksana, penuh kasih sayang. Ini kita akan lihat melalui wawancara juga. Dan bagaimana Bapak Ibu pengambilan keputusan Bapak Ibu selama ini sebagai seorang guru, apakah mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang ya dalam berkarya, dan hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan ini akan juga digali melalui wawancara, Bapak Ibu. Nah, ini sebelum saya tutup ada beberapa informasi lain, Bapak Ibu. Jadi karena ini prosesnya daring, maka kita berharap Bapak Ibu bisa bersabar selama proses ini. Jadi kalau ada kendala-kendala internet atau ada kendala apapun yang terjadi, mohon kesabaran dan Bapak Ibu bisa terus, misalkan ada masalah bisa mencoba kembali. Bapak juga Ibu diharapkan bisa memastikan sambungan internet. Ini sangat penting karena jangka waktu pelaksanaan seleksi simulasi mengajar itu sudah ada jangka waktunya yang sudah ditetapkan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa tersambung dalam seleksi ini, maka karena ini sangat bergantung pada internet, maka dengan berat hati mungkin tidak bisa dilanjutkan seleksinya kalau misalkan sambungannya tetap dalam keadaan yang buruk. Oleh karena itu, mohon dipastikan sambungan internet dan cadangan tersedia. Nah, jika Bapak Ibu ada kesulitan masuk ke ruangan Google Meet, mohon dicoba terus ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu diharapkan kalau ada kesulitan bisa menghubungi tim pemantau. Jadi kalau nanti di dashboard Bapak Ibu sebagai kandidat seleksi akan ada tampilan ikon WhatsApp. Nanti tim aplikasi akan menjelaskan, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan tersebut untuk mengkontak ya melalui WhatsApp tim atau panitia seleksi. Kemudian nanti kita akan coba bantu Bapak Ibu secara daring. Dan yang kelima, tidak henti-hentinya kita akan tandaskan terus bahwa Bapak Ibu dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkan proses seleksi bersama asesor di internet ya, terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Baik, Bapak Ibu dan juga tim PAUD, Pak Pipit, kemudian Pak Gofur, terima kasih. Itu beberapa hal yang saya senang diskusikan. Nanti saya akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan sambil proses ini berjalan. Saya akan coba bantu untuk menjawab beberapa pertanyaan nanti yang mungkin muncul di kolom Q&A atau melalui chat ya. Semoga bisa terjawab semua, dan jika tidak bisa terjawab hari ini, maka Bapak Ibu diharapkan nanti kita bisa mencoba untuk menanyakannya pada tim pemantau jika Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan lain. Terima kasih Pak Gofur, Pak Pipit, kami kembalikan.